Praktek. Jadi ya termasuk masalah kaki kita ketika sujud harus menghadap kiblat. Jari kita menghadap kiblat. Ini yang lebih afdal dan harus dua-duanya. Nah, jadi tumpukan. Jadi ditumpukan. Nah. Dan juga para muda-mudi ya, hati-hati, tidak boleh kita main-main ini. Ada yang capek. Nah, atau saya pernah lihat yang ini aja. Diganti-ganti aja. Nah, gantian. Atau ada yang sibuk. Nah, ini termasuk masalah besar. Ada yang sibuk tangannya, mungkin ada capek atau menangkap atau ada tisu mau berarti hidungnya. Nah, sujud masih belum selesai sujudnya, dia sibuk gini. Langsung imam duduk, dia duduk langsung. Sujudnya tidak sah. Karena masih tangannya masih belum. Seharusnya baru selesai, silakan lagi taruh tangannya, dua-duanya harus semua 7 tubuh badan kita akan bersatuan. Walaupun 1 titik saja. Nah, jangan sibuk ini atau masalah atau yang jari kukunya besar, kukunya panjang. Ketika sujud, jadi harus kita hati-hati. Dan juga masalah duduk. Semuanya insyaallah sah. Ini yang lebih baik. Ini yang lebih baik, lebih afdal. Bismillah. Ini yang lebih afdal. Ini lurus. Namanya iftirash. Bahasa Arab namanya iftirash. Bagaimana yang begini saja? Sah, tidak ada masalah. Semuanya sah. Di antara 2 sujud boleh juga begini saja. Boleh di antara 2 sujud pernah Rasulullah SAW duduk seperti ini. Dua-duanya sah. Nah, ini termasuk kemampuan kita. Ada banyak yang tidak bisa seperti ini, silakan. Begini saja sudah cukup. Atau begini saja sudah cukup. Nah, tapi jangan tambah-tambah, melahirkan dudukan yang baru. Ini yang salah. Jadi harus kita hati-hati. Bismillah. Setelah duduk kita sujud yang kedua. Dan ada setelahnya tertib, termasuk salam. Salam yang pertama itu rukun. Assalamualaikum warahmatullahi. Dan baca tahiyat. At-tahiyatu lillah wassalatu wassayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ada 7 riwayat. Mungkin ada yang mendengar tahiyat saya beda. Ada 7 riwayat, katakan 7 riwayat semuanya insyaallah sah. Dan nanti baca salawat. Kalau hafal salawat Ibrahimiyah itu yang lebih afdal. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini yang lebih afdal. Saya masih belum hafal. Silakan baca salawat yang biasa. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sudah cukup insyaallah. Jadi harus kita juga belajar salawat Ibrahimiyah. Yang pentingnya itu gerakan kita yang benar-benar. Mau rukuk silakan. Allahu Akbar subhanallah. Walaupun 1 kali subhanallah. Sami Allah. Allahu Akbar. Nah, ini yang penting. Kalau kita bisa menjaga gerakan kita, bacaan kita, wallahi, namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti akan dapat indahnya ibadah, dapat khusyuk, mudah dapat khusyuk. Tapi kalau kita buru-buru baca, buru-buru salat Allah, buru-buru, gak mungkin dapat khusyuk. Selesai mau zikir, subhanallah, kenapa? Masalah kita, yang kita buru-buru mau keluar dari masjid, solusi masalah kita di dalam salat. Solusi masalah kita di dalam masjid. Kita minta syurhat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ibadat kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau tidak ada tuma'nina, kalau tidak benar-benar. Zikir kita, bacaan kita, salat kita harus benar-benar, harus menjaga tuma'nina.
termasuk zikir. Orang yang suka zikir, saya dan jemaah semuanya yang suka zikir, yang punya wirid istighfar, yang punya wirid tasbih, yang punya wirid tahlil, la ilaha illallah, silahkan baca. Jangan membahaskan masalah ini, masalah bid'ah atau mubid'ah, semuanya sah, gak ada masalah. Gak ada masalah sama sekali. Karena ini zikir. Orang muslim harus zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan membiasa diri, saya zikir kalau ada zikir berjamaah saja. Nah, ada jamaah yang berjamaah, saya ikut. Sempurni-sempurni saya ikut. Jangan menwajibkan harus bersama-sama atau mewajibkan harus sendiri-sendiri. Dua-duanya insya Allah boleh. Tapi yang penting kita benar-benar. Mau saya sendiri, kalau ikut di masjid, ada jamaah yang zikir sesudah salat bersama-sama. Saya ikut. Subhanallah, 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 sampai selesai. Ada masjid yang tidak. Setiap orang sendiri, baca zikir sendiri. Saya ikut, saya baca sendiri. Tapi pernah saya ikut masjid, mereka zikir bersama-sama. Tapi saya zikir sembunyi-sembunyi, sendiri. Dan jemaah kita diam. Kenapa Syekh tidak ikut bersama kita? Saya jawab, saya mau ikut, tapi saya ketawa. Dia berkata, mana ketawa? Itulah zikir, ingat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ketawa? Karena saya pernah mencoba ikuti jamaah. Mereka mulai tasbih, saya ikut. Subhanallah, 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 subhanallah. Saya baru selesai 10 kali, mereka sudah selesai 33 kali. Bagaimana bisa? Baru 10 kali, sudah selesai 33. Baru selesai subhanallah 33 kali, sudah selesai subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar 33 kali. Bagaimana bisa selesai zikir ini? Karena zikirnya buru-buru. Kalau dengar di awal-awal, masya Allah luar biasa. Subhanallah, 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 subhanallah. Tiba-tiba. Dan kalau lihat jarinya, silakan duduk di masjid, lihat jari yang di samping, lihat gimana gerakan jari ini. Gimana bisa subhanallah 3 kali? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Yang paling cepat subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini yang paling cepat. Tapi saya lihat ini saja. Gimana bisa baca 3 kali? Gak bisa sama sekali. Karena zikirnya hanya saja huruf sin. Dan kita kenapa masih belum merasa kita punya ibadah? Menjadi zikir kita rutin saja, rutin. Karena masih belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dapat hati yang tenang kalau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dan saya ketawa. Ditanya kenapa ketawa? Karena yang saya dengar beda artinya. Dalam bahasa Arab ada artinya yang beda. Kata alhamdulillah. Alhamdulillah apa artinya? Segala puji bagi Allah. Jadi itu rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tahu artinya? Sudah. Seharusnya membaca alhamdulillah yang jelas. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Mau buru-buru silakan. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi jelas. Setiap huruf jelas. Bahkan ada riwayat dari Nabi Muhammad SAW dibaca 10 kali saja. Riwayat yang sahih. Sesudah salat kita baca subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allah Akbar 10 kali. Kenapa ada 2 riwayat? Ada riwayat yang lain 25 kali. Kenapa ada banyak riwayat? Karena kalau mau buru-buru jangan baca 33. Baca 10 sudah cukup. Tetapi baca 10 yang sempurna. Dan saya ketawa karena ada artinya yang beda. Kalau kita buru-buru baca alhamdulillah menjadi hamna. Betul. Kalau buru-buru baca alhamdulillah hamna. Dan kata ini ada artinya bahasa Arab. Artinya apa? Artinya daging. Daging. Tahu daging atau tidak?
Jadi 33 kali baca apa? Daging. Daging. Zikirnya apa? Daging. Daging. Insya Allah nanti dapat berkah dagingnya insya Allah. Tapi tidak akan diterima. Zikir alhamdulillah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada rukun tumanina. Ini yang saya ajak Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya jangan terlalu fokus masalah banyak ibadah, masalah sunnah, masalah sedekah, masalah yang lain. Kalau saya orang iman harus banyak ibadah. Nah, orang yang bisa jaga salat 5 fardu saja, zikir yang biasa saja. Tapi jangan cara yang sempurna lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dari orang yang banyak amal saleh. Bahkan orang yang berdosa sering berdosa, tapi bisa menjaga salat 5 fardu. Salat 5 fardu yang sempurna, yang istiqamah, yang tidak fikirannya tidak keluar dari salat, bisa menhayati salat 5 fardu. Wallahi lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dari orang yang istiqamah fardu, salat sunnah, ba'diyah, qabliyah, salat duha, salat malam. Orang itu yang berdosa dan salat 5 fardu dan sering bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena bisa menhayati salat, bisa menhayati zikirnya. Jadi saya ajak Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini wasiat yang terutama. Kalau kita bisa menjaga rukun tumanina, ini itu termasuk adab sama Allah Subhanahu wa taala, adab bersama Allah Subhanahu wa taala.